warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Zahran. Nama saya Hafif Narisora Dani. Nama saya Galuh Widya Pitaloka. Nama saya Maida Fira Kamil. Nama saya Dias Garis Nugraha. Nama saya Muhammad Faris Salman Fawaz. Kami dari Kelompok 3. Kami akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami. Awal mula demokrasi berlangsung pada periode 1959-1965. Negara Indonesia dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak memiliki kekuasaan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Hal ini tidak lepas dari kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut sehingga membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang rumit. Situasi semacam ini juga memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan negara yang bisa membayar persatuan dan kesatuan nasional. Pada saat itu, Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini bisa membahayakan bila terus-menerus dibiarkan. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 untuk mengatasi persoalan tersebut. Pada dekrit Presiden tersebut menjelaskan mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan kembali pada UUD 1945. Adanya dekrit Presiden membuat era demokrasi parlementer berakhir yang kemudian berdampak besar bagi kehidupan politik nasional. Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi terolah adalah pemerintah yang secara formal demokratis yang berfungsi sebagai otokrasi de facto. Pemerintahan semacam itu dilegitimasi oleh pemilihan yang bebas dan adil, tetap tidak mengubah kebijakan, motif, dan tujuan negara. Dengan kata lain, pemerintahan mengendalikan pemilihan sehingga rakyat yang menggunakan semua hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan naskom. Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Demokrasi tak berjalan lama di Indonesia saat pemerintahan jatuh di tangan Soeharto. Demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan demokrasi lainnya. Berikut ciri-ciri demokrasi terpimpin, yaitu ada 1. Memudarnya sistem partai. Keberadaan partai-partai politik pada masa demokrasi terpimpin tidak bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan pemerintahan, melainkan untuk menjadi elemen penopang dalam proses pemerintahan lembaga kepresidenan. Peran partai politik hanya akan selaras dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pergerakan pemerintahannya. Nomor 2, presiden mendominasi. Sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Asas ini mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Peran wakil rakyat menjadi berkurang di sistem ini. Dalam sistem ini terbentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Terbentuknya DPR-GR ini membuat peranan lembaga legislatif menjadi lemah. DPR-GR ini hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses perekrutan politik lembaga ini juga ditentukan oleh presiden. Nomor 3, peran militer makin besar. Kekuatan militer pada masa ini cukup berperan bagi pemerintah. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin secara otomatis, lembaga pemerintahan seperti kursi DPR gotong royong nama pada saat itu dikuasai oleh kaum militer. Masuknya beberapa anggota militer menjadi wakil rakyat pada tahun 1959 tersebut menjadikan mereka juga turut serta dalam partisipasi pemerintahan. Nomor 4, tak ada kebebasan pers. Pada masa ini, pers sebagai sarana komunikasi dan informasi antara rakyat dan pemerintah begitu dibatasi. Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menutup diri.
Beberapa surat kabar dan juga majalah diberantas oleh pemerintah. Misalnya saja Harian Abadi dari Partai Masyumi dan juga Harian Pedoman dari Partai PSI. Nomor 5, sentralisasi kekuasaan. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan yang begitu sentral sangat dominan dalam hubungan antara pemerintah, pusat, dan daerah. Daerah ini memiliki otonomi yang terbatas hingga tidak bisa melakukannya kegiatan sendiri. Saya akan menjelaskan kelebihan demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin itu yang pertama adanya kabinet kerja. Kabinet kerja dibentuk 10 Juli 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan 2 wakilnya yaitu Jenderal Leimana dan Subandrio. Kabinet kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik, maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar dapat memberikan tekanan pada sifat non-partai. Beberapa menteri keluar dari partainya seperti Subandrio dari PNI dan Jenderal Leimana dari Partai Kristen Indonesia. Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. 2. Dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung sementara atau bisa disebut juga DPAS. Pembentukan DPAS itu berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1955 tertanggal 22 Juli 1959 yang diketuai oleh Presiden Soekarno dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketua. DPAS bertugas menjawab pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Kemudian pada pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno dengan lantang menjelaskan dasar dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta garis kebijakan Presiden Soekarno dalam mengenalkan demokrasi terpimpin. Ketiga, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disebut juga MPRS. MPRS dibentuk pada 31 Desember 1959 oleh Presiden Soekarno. Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno nomor 2 tahun 1959 sehingga fungsi dari tugas MPRS hanya menetapkan garis besar haluan negara atau bisa disebut juga GBHN. 4. Dibentuknya Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau bisa disebut juga MPPRS. MPPRS dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden nomor 4 1962. MPPRS merupakan Badan Pembantu Pemimpin Besar Revolusi atau disebut juga PBR dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. Sekian dari saya, terima kasih. Terpimpin, yang pertama ada mengaburnya sistem kepartaian partai politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tapi lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI AD, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, melemahnya lembaga legislatif, dibentuk DPR gotong royong, membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga ditemukan oleh Presiden. Yang ketiga, hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. Yang keempat, puncak anti kebebasan pers, demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar seperti Harian Abadi dari Musyimi dan Harian Pedoman dari Partai Sosialisasi Indonesia. Yang kelima, otomotif daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sekian, terima kasih. Saya ingin menjelaskan materi berakhirnya demokrasi tersebut. Pada
periode 1959 sampai 1965, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memberikan kekuasaan eksekutif yang sangat besar kepadanya. Hal ini mengarah pada berkurangnya demokrasi dan otoritarianisme yang semakin kuat. Selain itu, pada tahun 1965 terjadi konflik dengan Belanda terkait Irian Barat yang menyebabkan peningkatan ketegangan. Puncaknya adalah pada tahun 1965 ketika terjadi kudeta militer yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Peristiwa ini berujung pada pengambilan kekuasaan oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto akibat terjadi penekanan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia secara efektif berakhir pada periode ini dan negara tersebut dikuasai oleh rezim otoriter hingga era reformasi pada tahun 1998. Berakhirnya demokrasi. Terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan hukum terkuat di Indonesia. Namun, saat demokrasi terpimpin, justru terjadi penyimpangan Pancasila dan UUD 1945. 2. Munculnya gerakan 30 September. Penyebab berakhirnya demokrasi terpimpin yang paling menonjol adalah munculnya gerakan 30 September. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sangat berlawanan dengan paham komunisme. Oleh sebab itu, gerakan ini sangat dilarang karena bisa membahayakan Pancasila. Namun, Presiden Soekarno saat itu memang dikenal memiliki kedekatan paham komunisme. Hal ini kemudian memicu terjadinya pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Pada peristiwa pemberontakan ini, gugurlah 10 perwira TNI AD dikenal dengan pahlawan revolusi. Adanya pemberontakan ini semakin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi